والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah dagangnya berhasil, pasarnya sudah disiapkan, sewanya terjangkau, masyarakat berdatangan, tolong jangan matikan UMKM dengan supermarket, minimarket, orang-orang bisnis yang cari kaya. Betul? Pejabat yang ada di negeri kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang cinta kepada wong cilik, cinta kepada rakyat kecil, hidupkan UMKM, hidupkan ekonomi umat, belanja ke warung tetangga, belanja ke pasar sumber rezeki. Kalau belanja ke sumber rezeki, tolong nawarnya yang masuk akal, jangan nawarnya seperti membunuh. Ini berapa Bu? 15.000, 2.000 ya. Untung yang dagang ibu-ibu yang baik-baik, bapak-bapak yang sopan-sopan dari asam-asam. Seandainya saya yang dagang, ini berapa Pak? 15.000, 2.000 ya. Tunggu sebentar ya, sebentar saya ambil pisau di dapur. Nah kau bunuh aja, kau bunuh. Anaknya mau sekolah, istrinya mau beli nasi, mau masak beras, mau makan di rumah. Ini saudara kita bukan mau cari kaya, dia mau cari makan. Belanjalah ke saudara kita. Kalau dia kaya, dia akan bangun masjid. Kalau dia kaya, dia akan santuni anak yatim. Kalau dia kaya, dia akan berzakat. Mereka ada di pasar sumber rezeki. Siap belanja ke sumber rezeki? Dari bunyinya seperti nggak siap. Siap belanja ke sumber rezeki? Siap belanja ke sumber rezeki? Jangan ada dusta di antara kita. Nanti selesai acara, belanja ke sumber rezeki insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dagangannya sudah siap semua. Saudara yang dimuliakan Allah, masuk masjid, kaki kanan, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Masuk masjid, kaki kanan, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Tapi keluar masjid doanya beda. Kaki kiri, apa doa keluar masjid? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Saya minta rezekimu. Kenapa keluar masjid minta rezeki? Karena keluar masjid langsung ke tempat jual dagangannya. Mohon maaf ya, yang namanya pasar sumber rezeki itu tempat jualannya yang mana? Mana tempat jualannya? Ini sekarang semuanya jadi musola, semuanya tempat orang sholat, semuanya tempat pengajian. Saya heran, itu kenapa ibu-ibu yang di sana itu nggak ada yang lihat kemari? Rupanya semuanya ngelihat monitor tron yang dipasang. Masya Allah, tabarakallah. Mereka tadi mulai melihat ke sini, habis itu sebentar lihat langsung ke videotron. Kenapa? Karena di situ Ustadz lebih besar daripada di sini. Ustadz kelihatan lebih putih di situ ternyata. Inilah hebatnya panitia. Berapa tron dipasang? 1, 2, 3. Yang ujung, apakah suara saya jelas? Yang di dalam ruangan, apakah suara saya jelas? Kalau suara Ustadz Somad jelas, angkat tangan kanan, berarti jelas. Soalnya saya pernah di tempat lain, apakah suara Ustadz jelas? Jelas. Kalau memang jelas, angkat tangan kanan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Kebetulan pembeli-pembeli belum datang, lagi duduk. Iya, salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buka handphone. Yang dibuka di handphone apa? Saya kalau buka handphone itu yang saya tonton Ustadz Abdul Somad
channel, subscribe, like, share, and comment. Saya nonton ceramah Ustadz ini, sebetulnya jamaah di Asam-Asam ini ramai datang ini. Mereka bukan mau dengar ceramah Ustadz Somad, mereka cuma mau lihat mana orang yang sudah menghabiskan paket 2 giga saya itu. Ternyata ini loh orangnya. Akhirnya kita berjumpa di pasar sumber rezeki Asam-Asam, bersama di pasar sumber rezeki Asam-Asam, bersama pula nanti kita di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tasawuf meninggalkan dunia, orang tasawuf nggak peduli sama pasar, orang tasawuf nggak peduli sama dagang. Ada orang selalu mengatakan begitu, orang tasawuf hanya penting zikir. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang tasawuf gak penting dagang. Ini yang ngomong begini siapa, Besti? Kita mengikut akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, kita mengikut fikih Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kita mengikut tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi. Ini 3 yang tidak bisa dipisahkan. Akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, fikih Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi. Dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, Imam Junaid Al-Baghdadi diriwayatkan punya toko. Imamnya ahli tasawuf punya toko, Imam Junaid Al-Baghdadi punya toko, dan dia pagi-pagi membuka tokonya. Ada pembeli, dia layani. Nggak ada pembeli, dia bentang sajadah, dia sholat sunat. Berapa rakaat satu hari dia sholat? 400 rakaat. Ada nggak ada pembeli, tutup, dia pulang. Supaya apa? Supaya di akhirat nanti kalau ditanya, dia punya jawaban. Wahai Imam Junaid Al-Baghdadi, apa usahamu mencari rezeki? Saya punya toko, punya tempat dagang. Maka Bapak Ibu yang sudah punya tempat dagang di sumber rezeki, berarti sudah mengamalkan amalan para ulama tasawuf. Bagi yang belum ada tempat dagangnya, selesai pengajian ini segera booking tempat, berdagang, berniaga, berjualan, dapat rezeki yang halal. Sunnah Rasulullahnya dapat, sunnah ulama tasawufnya dapat, berkah rezekinya diberikan Allah, barokah. Dan ketika sudah dapat rezeki, dipakai membayar zakat, infak, dan sedekah. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah. Ya Allah, semua pedagang yang ada di sumber rezeki ini, mudah-mudahan rezekinya berlimpah, bisa bangun masjid insyaallah, amin. Ustadz Somad boro-boro bangun masjid, bangun rumah saya aja belum selesai. Kalau belum bisa bangun masjid, jangan tinggalkan semua. 1, 2, 3 sak semen, batu bata, batu kerikil, pembebasan tanah. Bapak lagi boncengan sama ibu, lalu tiba-tiba bapak ngomong, bu, tunggu. Apa kata ibu? Sebentar mas, sebentar bang, sebentar kita berhenti. Kenapa? Itu ada iklan pembebasan tanah masjid, 1 meter 100.000, hasil dagang. Itulah yang paling berkah, bukan korupsi, bukan tipu, bukan bohong, bukan dusta. Rezeki yang didapat dari dagang adalah rezeki yang halal, yang barokah. Mudah-mudahan kita bisa bangun masjid insyaallah, amin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil. Siapa itu pendusta agama? Bukan yang ngejek agama. Orang yang ngejek agama bukan pendusta agama, kafir, karena sudah mengejek Islam, mengejek Allah, mengejek Rasulullah, mengejek Al-Quran, mengejek ulama. Tapi mereka pendusta agama adalah orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Maka para pedagang saudara saya sekalian, anak yatim santuni. Bapak beli baju, ini mau pendaftaran anak-anak sekolah, maka pendaftaran siswa baru, anak masuk sekolah, belikan baju 3 pasang. Loh, anak kita kan 2 pak,
Kenapa beli 3? Yang satu ada anak yatim di belakang mah, sebaya dengan anak kita. Yang beli bapak, tapi yang ngantar ke belakang ibu. Nanti ibu yang ngantar, jangan bapak yang ngantar. Kalau bapak yang ngantar, kebetulan emak anak yatim itu cantik, terjadi perang dunia ketiga. Betul pak? Oh, betul kata bapak. Bapak yang belanja, bapak yang beli, ibu yang ngantar, bekerja sama. Kenapa? Jangan sampai kita menjadi pendusta agama. Tetangga kita itu berapa orang? 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Itu tetangga kita. Nanti pulang, tetangga tidak dihitung RT, RW, kades, kadus. Yang dihitung adalah 40 rumah ke depan, alhamdulillah sudah makan. 40 rumah ke belakang sudah makan. 40 rumah ke kanan sudah makan. 40 rumah ke kiri sudah makan. 40 rumah ke atas. Enggak ada Pak Ustaz. Ada orang-orang yang tinggal di kota metropolitan, tinggal di kondominium, tinggal di rumah susun. 40 rumah ke atas, 40 rumah ke bawah. Jangan sampai ada yang tidak makan. Orang yang beriman, orang yang sholat, betul. Orang yang beriman, orang yang haji, betul. Orang yang beriman, orang yang umroh, betul, tidak salah. Tapi jangan lupa, laisa bil mu'min, tidak diakui imannya. Siapa? Yabitu sab'anan, enak tidur pulas malam, perut kenyang, wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangganya kelaparan. Kalau sampai ibu tidur lelap, tetangga ibu kelaparan, iman ibu tidak diakui. Kalau sampai bapak tidur ngorok, tetangga bapak tidak makan, maka iman bapak tidak diakui. Maka sejak mulai hari ini, bagi yang sudah, mudah-mudahan istiqomah. Bagi yang belum, pulang dari sini, santuni. Tapi yang paling berat dari semuanya adalah zakat. Cara menghitung zakat barang dagang, dengarkan baik-baik, dengarkan fokus. Jurusnya 3 kurang 2, jurusnya 3 kurang 2. Berapa jurusnya? Modal yang diputar tambah untung tambah piutang kurang rugi kurang hutang. Nama jurusnya 3 kurang 2. Kita ulang. Modal yang diputar tambah untung tambah piutang kurang hutang kurang rugi, jurusnya 3 kurang 2. Ingat baik-baik, karena ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Bagaimana cara menghitung zakat kambing? 40 ekor keluar 1. Bagaimana cara menghitung zakat beras? 520 kilo keluarkan 10% kalau tak ada hujan. Kalau irigasi 5% potong biaya operasional. Bagaimana zakat dagang? 3 kurang 2. Modal yang diputar tambah untung tambah piutang kurang hutang kurang rugi. Jika hasilnya di atas 85 gram emas dalam setahun, kena zakat 2,5%. 85 gram emas kalau dirupiahkan 1 gram emas ya 1 juta sekian lah. Tapi karena kita udah lama kenal, 1 juta aja lah. 85 gram emas kali 1 juta 85 juta. Zakatnya 2,5%. Di atas 85 juta keluar zakat. Di bawah 85 juta infak dan sodakoh. Bisa diingat? Memang kalau belum sarapan susah ngingat memang. Tapi insya Allah ceramah ini nanti bisa diulang di rumah. Saat tenang dicatat, diulang, dihitung semuanya. Insya Allah kita doakan bersama. Mudah-mudahan semua pedagang yang hadir ini dalam setahun pendapatannya 100 juta insya Allah. Amin. Itu minimal 100 juta. Jika pendapatan Anda 100 juta, zakatnya 2,5%. Berapakah zakat yang dikeluarkan? Memang kalau udah cerita zakat ini banyak yang pura-pura bodoh memang. Kalau 1.025.000, 10 juta 250.000, 100 juta berarti 2,5 juta. Saya sangka drone sudah naik, rupanya balon lepas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Satu orang ibu keluar zakat 2 juta setengah, 2 juta setengah, 2 juta setengah, 2 juta setengah. Anggap yang hadir ini 1.000 orang, lebih 1.000, tapi yang punya nisab zakat 1.000. Pedagang di pasar sumber rezeki Asam-Asam yang mengeluarkan zakat 1.000 orang, setiap orang 2 juta setengah. Berapakah uang yang terkumpul? Berapa yang terkumpul? 2 juta setengah kali 1.000. Pokoknya itu kalau dibelikan cendol, berenang dalam cendol, berenang sambil minum cendol, gembung cendol, mabuk cendol. Maka banyak sekali yang bisa kita lakukan. Pondok pesantren, datang kepada para habaib, datang kepada para abah guru, tanya pondok pesantrennya, uang yang banyak jangan dibelikan hanya ke mobil 1, 2, 3, infakkan untuk pondok pesantren. Rumah untuk apa? Rumah banyak-banyak, rumah 1, 2, 3. Kebun untuk apa? Semuanya tinggal. Bapak ibu yang kaya-kaya, rumah tinggal, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, istri besar tinggal. Yang dibawa mati hanyalah bangun masjid, pesantren, anak yatim, sedekah, hibah. Insyaallah semua pedagang yang kaya-kaya ini berinfak, berzakat dan bersedekah insyaallah. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya sudah ceramah 1 jam. Kira-kira kalau saya ceramah 1 jam lagi masih kuat? Masih tahan? Masih siap? Saya nggak kuat. Saya dari mulai Banjarbaru masuk ke Banjarmasin, masuk kemana Ustaz? Ke hulu Sungai Tengah, ke hulu Sungai Utara, Amuntai, lalu Kandangan, tadi malam Kota Baru, lalu kemudian ini tausiah terakhir. Ini tausiah terakhir saya sebelum pulang, bukan sebelum mati. Kalau sebelum mati pun kita ikhlas menerima ketetapan Allah. Ini tausiah terakhir di Asam-Asam. Setelah ini saya langsung ke airport, habis itu saya langsung pulang ke kampung halaman. Kita tidak pernah berpisah karena kita selalu bersama dalam doa. Bapak Ibu mau mendoakan Ustaz Somad? Kalau Ustaz Somad mati mau kirim Al-Fatihah? Masya Allah, selamat. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, Masya Allah, Tabarakallah, berikanlah kebaikan kepada Bapak Ibu yang hadir ini semuanya ya Allah. Ala hazihin niat yang baik, mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, rezeki kita melimpah ruah, kita bisa pergi haji dan umrah. Ustadz Somad nanti akan pergi umrah akbar tanggal 4 Oktober. Sekarang bulan September. 4 Oktober akan berangkat umrah akbar ke Makkah, ke Madinah, melaksanakan haji dan umrah. Mudah-mudahan kita bisa bersama insyaallah. Ongkos tanggung masing-masing. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Begitu saya bertalbiyah, langsung kelihatan pohon kurma seperti di Madinah. Rupanya setelah dilihat pohon sawit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, di akhir majelis yang penuh dengan keberkahan ini, kalau diambil pakai kamera dari atas, ini seperti di Padang Arafah sekarang ini. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki bisa berhaji ke Baitullah.
berkat doa jamaah yang banyak yang ikhlas, bibarakatil maulid, bibarakatil habaib, bibarakati orang-orang tulus ini, bukakan pintu rezeki kami supaya bisa berhaji ya Allah. Ala hazihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan agama kami, agama anak-anak kami, agama keturunan kami sampai hari kiamat. Dalam agama Islam ahlus sunnah wal jamaah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami, saudara kami yang sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu kami dengan ilmu kami yang benar-benarlah amal ibadah kami. Wa barakatan fil rizqi. Berkahi rezeki kami, bukakan pintu rezeki kami. Kalau kami sudah dapat rezeki, jadikan rezeki kami berkah, jadi bangun masjid, infak, zakat, sedekah, membantu anak yatim ya Allah. Wa taubatan qablal maut. Berikan kami taubat sebelum mati, dosa kami banyak, bukakan pintu taubat ya Allah. Wa rahmatan indal maut. Berikan kami rahmat ketika melewati mati. Wa maghfiratan ba'dal maut. Hapuskan dosa-dosa kami setelah kami mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu melewati sakaratul maut. Wan najata minan nar. Selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab. Maafkan kami ketika segala amal kami nanti dihisab. Allahumma anzilir rahmata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, keberkahan, rezeki berlimpah kepada semua jamaah ini ya Allah. La tada'lana dzamban illa ghafartah. Pulang kami dari majelis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Lepaskan kami dari hutang piutang riba. Wala aziban illa zawajtah. Yang belum menikah jumpakan dengan jodohnya. Wala raghiban illa anjabatah. Yang belum punya keturunan belikan anak yang soleh dan solehah. Wala hajatan min awaijid dunya wal akhirati laka ridha walana fiha salah. Segala hajat dunia hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, maka mudahkanlah ya Allah. Allah marzuqna ziyarata baitikal atiq. Berikan kami rezeki supaya bisa kami berhaji dan berumrah ke Baitullah. Rabbana hablana minas salihin. Jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan keluarga kami, anak kami dari narkoba. Selamatkan negeri kami dari zina. Selamatkan dari khamar, judi, malapetaka, bencana dan musibah. Allah marzuqna imaman adilah. Berikan kami pemimpin yang adil dan amanah ya Allah. La tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan hukum kami karena dosa-dosa kami, lalu kami dikuasai oleh orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan negara kesatuan Republik Indonesia negeri yang aman dan damai ya Allah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilapan. Pulang dengan tenang, buang sampah pada tempatnya, jaga ketertiban dan keselamatan, tunjukkan Islam rahmatan lil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.